Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Jatis dengan NIM 2035018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematik review LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi kimia. Dengan dosen pengampu mata kuliah seminar, eh, yang terhormat Ibu Dr. Anda Syamsi Aini MS PhD, dan yang terhormat Bapak Nofri Wilman MPD. Yang membelakangi penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif merupakan keterampilan penting dalam pendidikan sains karena memungkinkan peserta didik menghasilkan berbagai ide dan juga solusi dalam menghadapi permasalahan. Menurut Guilford, kreativitas berakar pada divergent thinking yang meliputi fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Keterampilan ini juga menjadi bagian dari kompetensi abad ke-21 yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kimia, kemampuan berpikir kreatif menjadi sangat penting karena karakteristik dari materi kimia yang bersifat abstrak dan juga kompleks, serta menuntut pemahaman melalui tiga level representasi, yaitu mikroskopik, submikroskopik, dan juga simbolik. Kesulitan peserta didik dalam menghubungkan ketiga level tersebut sering menyebabkan pemahaman konsep yang tidak utuh dan juga munculnya miskonsepsi. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif membuat peserta didik cenderung menghafal konsep tanpa mampu mengaitkannya, mengeksplorasi, dan juga menyusun solusi secara eh, efektif. Oleh karena itu, diperlukannya media dan juga strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengembangan kreativitas peserta didik ini. Berbagai media eh, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran seperti mind mapping, modul berbasis STEM, dan LKPD mampu mendukung berkembangnya kemampuan berpikir kreatif. Nah, salah satu media yang paling banyak digunakan itu adalah LKPD. LKPD sendiri berfungsi sebagai pedoman belajar yang mendorong keaktifan belajar peserta didik melalui kegiatan terstruktur. Integrasi dari problem based learning ke dalam LKPD menjadi inovasi yang potensial karena PBL dapat menempatkan peserta didik pada permasalahan nyata dan mendorong mereka berpikir aktif, mandiri, serta kreatif dalam mencari solusi. Eh, akan tetapi penelitian yang meneliti LKPD berbasis PBL ini sudah cukup banyak. Em, oleh karena itu, artikel ini menyajikan systematic review yang membahas mengenai sintaks problem-based learning, komponen LKPD, dan juga bentuk dan tugas dalam LKPD yang kajiannya masih terbatas. Adapun rumusan masalahnya itu eh, yang pertama bagaimana sintaks PBL dapat diintegrasikan ke dalam struktur dan juga komponen LKPD pembelajaran kimia. Lalu bagaimana bentuk latihan dan juga tugas dalam LKPD berbasis PBL yang mendukung pengembangan indikator berpikir kreatif. Selanjutnya bagaimana efektivitas LKPD berbasis PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi kimia. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sintaks PBL serta keterpaduannya dengan komponen AKPD dalam pembelajaran kimia. Lalu mengkaji bentuk
latihan dan juga tugas dalam LKPD berbasis PBL yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Eh, Terakhir, mendeskripsikan efektivitas LKPD berbasis PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Eh, Manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang LKPD berbasis PBL yang efektif untuk melatih kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Lalu manfaatnya bagi siswa yaitu LKPD berbasis PBL dapat membantu meningkatkan keterlibatan aktif siswa, kreativitas, dan juga pemahaman konsep kimia secara lebih mendalam. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan atau penelitian lanjutan terkait inovasi media dan model pembelajaran kimia. Nah, eh, penelitian ini menggunakan metode systematic review, yang dimana proses penelusuran artikelnya ini dilakukan menggunakan kata kunci creative thinking in chemistry, creative thinking in chemistry teaching, model PBL, dan LKPD berbasis PBL. Eh, yang dicari sumber datanya melalui Google Scholar, Sinta Kemendikbud, dan juga ERIC pada rentang publikasi 2015 hingga 2025. Nah, jumlah artikel awal yang ditemukan itu 35 artikel, lalu diseleksi menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi topik dan juga em, sesuai dengan kriteria Q1 sampai Q4 dan juga Sinta 1 sampai Sinta 4 dan didapatkan 10 artikel utama. Eh, Adapun analisis data yang dilakukan yaitu sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola sintaks PBL, komponen LKPD, bentuk latihan dan tugas dalam LKPD, dan terakhir efektivitasnya terhadap berpikir kreatif. Selanjutnya, pembahasan. Eh, Menurut Sutarto dan kawan-kawan tahun 2022, sintaks PBL itu terdiri dari 5. Yang pertama ada orientasi masalah. Pada tahap ini, peserta didik diperkenalkan dengan masalah nyata atau kasus yang relevan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik, memicu pertanyaan, dan membantu peserta didik dalam memahami konteks masalah secara umum sebelum memulai penyelidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Em, Tahap ini melibatkan pembagian kelompok atau tim, penentuan peran masing-masing anggota, serta perencanaan strategi untuk menyelesaikan masalah. Hal ini mendorong kerjasama, kolaborasi, dan juga eh, keteraturan dalam menjaga proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan. Peserta didik eh, memulai untuk mencari informasi, mengumpulkan data, mengeksplorasi dari berbagai sumber untuk memahami masalah lebih dalam. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator eh, yang memberikan bimbingan jika diperlukan. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. eh, Peserta didik menyusun temuan, merumuskan solusi, dan juga menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan maupun presentasi di depan kelas. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada tahap ini, eh, peserta didik merefleksikan langkah-langkah yang telah dilakukannya, menilai kualitas solusi yang dihasilkan, serta mengevaluasi efektivitas strategi. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman konsep, keterampilan berpikir kreatif, dan juga eh, kemampuan belajar mandiri. Nah, selanjutnya adapun menurut Hidayanti dan Wagiran tahun 2020, sintaks PBL itu juga terdiri dari 5, sama halnya dengan Sutarto.
Yang itu yang pertama terdiri dari orientasi siswa pada masalah. Eh, yang kedua, organizing students for learning. Yang ketiga, guiding individual and group inquiries. Yang keempat, developing and presenting the work. Ya, dan yang terakhir, analyzing and evaluating the problem solving process. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan mengenai komponen LKPD yang ditemukan dalam literatur. Nah, eh, dari tabel ini terlihat bahwa meskipun penelitian menggunakan istilah dan format yang sedikit berbeda-beda, terdapat beberapa pola umum. Misalnya, sebagian besar LKPD memuat materi atau konten pembelajaran, panduan, atau petunjuk kerja, serta aktivitas atau latihan yang harus dilakukan peserta didik. Beberapa studi juga menekankan pentingnya komponen diskusi dan juga penyelidikan seperti pada penelitian Kusnia dan Santini pada 2018. Nah, beberapa penelitian seperti Mariana dan Nurfasita yaitu menambahkan komponen yang lebih rinci sesuai dengan tahapan PBL, yaitu Mariana eh, LKPD-nya memuat orientasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan juga penyajian hasil sesuai dengan sintaks PBL. Dan juga Ainiyah dan Yunata dan Wahyuni dan kawan-kawan 2021 menekankan kepada identitas LKPD, indikator kompetensi, dan daftar pustaka sebagai bagian penting dalam struktur LKPD. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komponen inti dalam LKPD itu mencakup yang pertama materi atau konteks pembelajaran, selanjutnya petunjuk dan panduan kerja, aktivitas ataupun latihan peserta didik, diskusi, penyelidikan, dan evaluasi atau penilaian hasil belajar. Nah, pola ini menunjukkan bahwa LKPD dirancang tidak hanya sebagai lembar kerja, tetapi juga sebagai panduan sistematis yang mendukung proses pembelajaran aktif, berpikir kreatif, eh, dan juga berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, bentuk dan juga tugas LKPD. Nah, di sini Permastasari dan Kuncoro em, menyebutkan bahwa tugas eh, LKPD itu, bentuk tugas LKPD berupa soal HOTS terkait dengan materi daur ulang limbah. Selanjutnya, Desmarini et al. Menyebutkan bahwa bentuk latihan tugas LKPD itu berupa soal esai eh, untuk melatih kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya, Sulistiani dan Agustini menjelaskan bahwa bentuk LK, em, pada penelitian Sulistiani dan Agustini, bentuk latihan dalam LKPD-nya itu berupa soal uraian, mengukur indikator dari kemampuan berpikir kreatif. Nah, dari semua tabel ini eh, terlihat bahwa latihan dan tugas dalam LKPD dirancang untuk mendorong kemampuan berpikir tinggi, berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, em, beberapa seperti Kuncoro, seperti Permatasari dan Kuncoro menekankan bahwa tugas kontekstual yang terkait dengan isu nyata, yaitu em, pada daur daur ulang limbah. Nah, beberapa penelitian seperti Desmarini dan juga Sulistiani Agustini menggunakan soal esai atau uraian untuk mengukur aspek berpikir kreatif. Ainiyah dan Yonata menambahkan latihan berbasis PBL.
yang menuntut elaborasi ide peserta didik. Nah, selain itu, beberapa studi juga melakukan penyelidikan atau eksperimen sederhana yang yang dipadukan dengan diskusi kelompok seperti yang dilakukan oleh Kusnia em, dan Susantini tahun 2018. Eh, Nah, bentuk latihan ini biasanya mengikuti tahapan PBL, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga evaluasi dan refleksi. Nah, menurut Dila dan kawan-kawan 2024 em, lat- juga menekankan latihan berjenjang, mulai dari pemahaman konsep, diskusi, hingga penyelesaian masalah kontekstual. Nah, secara keseluruhan, pola latihan dan tugas ini menunjukkan bahwa LKPD tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga menerapkan konsep pada situasi nyata. Nah, selanjutnya eh, penelitian relevan dapat dilihat pada tabel 3 yang merangkum beberapa penelitian relevan mengenai LKPD berbasis problem based learning dan juga pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, dari tabel terlihat bahwa hampir semua penelitian menunjukkan eh, efektivitas LKPD berbasis PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Misalnya, Sulistiani dan Agustini tahun 2022 dengan judul penelitiannya itu Improvement of Students Creative Thinking Skills by Guided Inquiry Based Students Worksheet in Acid Based Material. Eh, menunjukkan bahwa LKPD berbasis guided inquiry valid, praktis, dan juga efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan nilai NGN-nya lebih dari 0,7 serta memperbaiki hasil belajar dari siswa. Nah, Lismarini dan kawan-kawan tahun 2022 melaporkan bahwa ILKPD berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif dalam model Inquiry Flipped Classroom, sedangkan Ainia dan Yonata menunjukkan bahwa ILKPD berbasis PBL valid dan sesuai dengan konstruk berpikir kreatif. Nah, selain itu, Mariana dan kawan-kawan menemukan bahwa penggunaan ILKPD berbasis PBL meningkatkan skor berpikir kreatif siswa dari 64,5 menjadi 82,9 yang menegaskan bahwa berarti LKPD berbasis PBL secara sistematis mampu mendorong kreativitas dari peserta didik secara nyata. Nah, secara keseluruhan, temuan ini mendukung gagasan bahwa integrasi model PBL dalam LKPD itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar mereka dalam pembelajaran kimia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis PBL efektif eh, untuk diterapkan dalam pembelajaran kimia karena dapat memfasilitasi pemecahan masalah secara terstruktur melalui tahapan dari sintaks PBL-nya dan juga komponen LKPD yang sistematis. Nah, bentuk latihannya yang kontekstual sesuai dengan konteks kehidupan nyata dan juga berjenjang mendorong eksplorasi masalah nyata, pengembangan ide, serta analisis dalam penyusunan solusi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LKPD berbasis PBL mampu meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kreatif, eh, siswa, kemandirian, dan juga keterampilan kolaboratif siswa sehingga layak untuk dijadikan dasar pengembangan media pembelajaran kimia yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, berikut referensi yang dirangkum pada artikel ini yaitu sudah sesuai dengan kriterianya yaitu dari Sinta 1 sampai Sinta 4 dan juga Ki 1 sampai dengan Ki 4. Sekian penjelasan dari
penjelasan artikel, literatur review dari saya. eh, Apabila ada salah kata dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.